coba dengarkan dulu. Pantun itu terdiri dari 4 baris atau bait? Baris. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Baris ketiga dan keempat adalah Kurang lebih 3 pekan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas digelar SMP Negeri 38 Batam berjalan lancar. Kehadiran siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka mencapai 95%. Sisanya sekolah masih melayani dengan PJJ daring. Para siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka terlihat masih canggung. Hal ini dikarenakan mereka selama 2 tahun terbiasa dengan PJJ daring. Terutama untuk siswa kelas 7, sejak tahun ajaran baru belum pernah bertemu bersama guru, hanya kenal lewat PJJ daring dan ketika mengikuti MPLS. Kendati demikian, para siswa mengaku senang mengikuti pembelajaran tatap muka ini karena mereka sudah bosan dengan PJJ daring terus. Selain pelajaran sulit dipahami, juga sinyal terkadang lelet. Berbeda bila ikut pembelajaran tatap muka, pelajaran lebih maksimal diterima dan mudah bertanya kepada guru apabila ada soal yang kurang dipahami. Gimana setelah PTM perasaan kamu? Perasaan saya senang. Senangnya? Karena bisa belajar tatap muka. Karena kalau online kan pelajaran yang didapat itu kurang maksimal. Karena tidak dijelaskan. Banyak tugas juga. Hah? Banyak tugas juga ya. Banyak tugas tidak membuat pusing, Pak. Yang bosan apa? Yang bosan itu kan guru menjelaskan itu, Pak. Guru menjelaskan. Jadi kita nggak tak paham karena online kan, Pak. Nah ini kan masih zaman pandemi ini, nggak takut nggak kamu ada kena COVID karena banyak kawan-kawan di sekolah? Sebenarnya sih takut, cuman kan kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Iya. Dan sekolahku protokolnya bagus ya. Bagus, Pak. Apa harapan kamu ketika PTM ini digelar terus? Semua sekolah Harapannya pandemi cepat berlalu dan PTM jangan ditunda, Pak. ditutup ya. Iya. Tetap berjalan terus ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Gimana perasaannya setelah PTM ini? Senang, Pak. Senangnya? Karena bisa belajar offline. Belajar offline dan bisa bertanya kepada guru ya. Iya. Kalau kemarin daring kenapa? Kalau kemarin itu kayak materi-materi itu kurang masuk paham. Iya, Pak. Karena kan dikasih dari link-link itu nggak tahu dari mana. Bosen lah ya. Bosan banget. Sinyal lelet juga ya. Iya. Banyak tugas juga. Banyak. Kalau misalnya tugas nggak masalah, Pak. Cuman tentang penjelasan gitu kurang masuk Penjelasan akal. kurang jelas. Kalau PTM ini gimana? PTM Bisa langsung senang. bertanya. Iya. Karena dijelasin dari gurunya langsung. Apa pesan orang tua ketika kamu datang ke sekolah? Jangan pernah buka masker, selalu taatin prokes. Jangan terlalu banyak omong sama kawan sekitar. Jangan bersalaman juga. Iya, Bu. Langsung pulang. Iya. Takut gak sih COVID? Sebenarnya takut sih, Pak. Takut. Nah, cuman Karena pelajaran tetap muka itu lebih maksimal, jadi kita jadi melawan COVID aja. Iya. Apa harapan kamu dengan PTM ini? Semoga PTM coba ini berjalan lancar. iya. COVID cepat berlalu gitu ya. Iya. Dan jangan sampai ditutup gitu. Iya. Itu harapan kamu. Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Batam Alfida Hasan SPD, sejak awal dibuka pembelajaran tatap muka belum pernah ditemukan kendala apapun. Hanya saja, kehadiran siswa pada hari pertama pembelajaran tatap muka ini digelar, banyak yang absen tidak sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua. Namun lama-kelamaan siswa yang hadir mengikuti pembelajaran tatap muka ini, kata Alfida, semakin bertambah jumlahnya hingga kehadiran mencapai 95%.
Alfida juga menegaskan, selama pembelajaran tatap muka berlangsung, pihak sekolah cukup ekstra ketat dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan. Dijelaskan Alfida, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka digelar di SMP Negeri 38 Batam dilakukan dalam 3 shift, dan setiap sesinya terbagi dalam 3 lokal. Hal ini dikarenakan keterbatasan lokal yang dimiliki karena sebagian lokal sedang dalam tahap renovasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, kita sudah menggelar itu sejak bulan September September ya, September lalu. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 29 Nah, September. kan udah lama banget, hampir sebulan lah ya, hampir 3 minggu lah. 3 minggu. Hampir 3 minggu itu kita berjalan, ada masalah nggak, Bun? Di anak-anak ketika kita menerapkan PTM ini? Kalau masalah untuk dari guru nggak ada ya. Nggak ada. Karena kan kalau di rumah juga guru-guru kita ngajarnya daring. Kalau dari anak-anak ini mungkin karena keenakan di rumah. Jadi Apa banyak yang masih ada beberapa anak yang nggak datang ke sekolah. Gitu. Oh, Padahal kita sudah fasilitasi. berapa persen, Bun, kehadiran? Kalau di awal-awal memang kecil, ada beberapa yang tidak datang, tapi ini udah masuk minggu ke-3 ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Udah 100%. Masih 95% lah. Jadi 5% lagi kita layani dengan daring. Iya, masih daring daring, juga. masih daring karena memang orang tuanya memang masih belum mau anaknya ke sekolah. Alasannya itu orang Iya, tuanya. alasannya itu. Bun, ini kan kehadiran cukup banyak nih, Bun. Apakah sebelumnya persiapan yang dilakukan oleh sekolah seperti apa sih, Bun? Kalau persiapan sekolah yang jelas ini ya, tata tertib tentang prokes ya, protokol kesehatan. Menguntungkan kita sebenarnya karena sekarang kan sekolah lagi direhab tuh, bisa dilihat ya. Hanya ada 3 ruangan yang bisa kita pakai. Tiga lokal ya. Iya. Dengan rombel? Dengan rombel 17. 17. Jadi kita pakai berapa shift? Kita pakai 3 shift. Otomatis kan ngontrolnya lebih mudah. Iya. Hanya saja sekolah jadi berserak di mana-mana kursi bertumpuk meja karena kita nggak punya gudang juga kan. Setiap shift hanya 2 ini ya, 2 rombel. Tiga rombel. Tadi 1 di sana, Di 2 atas satu ada. lagi, di atas Ada di satu atas lagi. satu. Ada Jadi di atas tiga shift ya. Ada 3 ruangan untuk 3 3 ruangan. rombel. Nah, dengan 3 shift ini, Bun, cara pengaturan waktunya gimana nih, Bun? Kita 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit. 30 menit. Satu hari 2 jam pelajaran. Dua pelajaran. Jadi anak itu di sekolah hanya 2 jam. Setelah itu ganti lagi kelas yang lain. Selebihnya penugasan ya, Bun, kalau yang nggak pas. Enggak juga. nggak boleh tugas lagi. Nggak ada tugas lagi. Pokoknya kalau sudah selesai belajar di sekolah ya sudah selesai, nggak boleh lagi. Minggu besok baru ketemu lagi. Tapi setiap hari rutin ya anak-anak masuk. Rutin. Iya. Jadi nggak ada waktu hari yang tadi ini. Nggak ada. Kita pulang pukul 14. 14. Selesai buat 14. 3 shift itu. 3 shift. Bun, orang tua sama-sama kayak gimana sih responnya, Bun? Melihat dari Alhamdulillah bagus ya respon orang tua. Memang di awal-awal kemarin karena mungkin belum terbiasa ya. Tapi sekarang udah ini sih antar jemput itu tepat waktu. Bisa dilihat nanti anak-anak tidak ada lagi yang tumpuk nunggu jemputan gitu. Tapi ada yang dipulangkan selama ini, Bun? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada yang sakit juga. Nggak ada. Nah, selama PTM kan udah 3 minggu nih, ada nggak pihak dinas mengontrol atau melihat kondisinya atau tim satgas? Oh, karena baru 3 minggu ya, baru bukan minggu ketiga ini ya. Kebetulan minggu kemarin kan kita ANBK, jadi masih belum maksimal lah. Belum maksimal. 2 hari ANBK, hari Rabunya baru ini. Belum ada. Cuman pengawas ya. Pengawas sudah ada. Pengawas ya. Laporan kita seperti apa, Bun, kepada ini Dinas Pendidikan Kita selama PTM? Tiap hari kah atau seminggu sekali? Enggak, kita laporan hanya secara
via WA sih, hanya laporan via WA ke pengawas saja, kemudian via telepon ke kasih kurikulum. Bun, ini kan hanya 2 mapel. Berarti kan banyak mapel yang ini ya, yang tidak tercover. 8 mapel yang belum. Yang 8 mapel. Terus yang 8 mapel itu gimana nih, Bun? Ya tetap daring. Tetap daring juga. Tetap daring. Anak daringnya setelah anak yang masuk ke sekolah, selesai pulang sekolah sudah dia nggak belajar lagi. Besok baru belajar lagi di daring. Oh, oke, besok belajar lagi daring. Jadi Besok karena tiap hari masuknya gimana? Iya, masuk tiap hari, tapi bukan anak yang sama. Bukan anak yang sama. Hari ini misalnya kan masuk kelas 7A, 7B, 7C yang kelompok 1. Nanti jam siangnya baru yang kelompok 2-nya. Jadi kelompok 1 nanti siangnya daring. Iya. Tugas-tugas yang belum bisa terselesaikan. Betul. Bun, nengok dari pembelajaran seperti ini maksimal nggak sih? Ya, pasti nggak maksimal. Nggak maksimal. Jelas nggak maksimal. Nggak maksimal dari sisi mana, jamnya kah? Jamnya jelas dikurangi, Jamnya karena kalau jam dikurangi. SMP kan 40 menit 1 jam pelajaran. Sekarang kita ganti kita kurangi jadi 30 satu. Yang kedua, jumlah anak dalam satu kelas yang biasanya kita 40 ya, sekarang hanya 20 maksimal. Itu pun sebenarnya 18 sih. Cuman kan kita bagi jadi 2 kan jadi 20. Otomatis guru yang mengajar kan mata pelajaran yang sama, materi yang sama, mengajar di 2 jam yang berbeda, ya pasti nggak maksimal. Nggak maksimal. Kalau dibandingkan dengan daring masih mendingan ini. Pasti karena kontak fisik ya, kontak fisik yang kan langsung. Yang jelas gini, pagi mungkin guru yang ngajar bahasa Inggris di kelas 7A itu pagi masih fresh. Besok beliau mengajarnya di kelas 7A kelompok 2 itu di jam terakhir, otomatis kan energinya sudah berkurang, mungkin fokusnya juga sudah berkurang, anak-anak juga sama. Tapi kalau Bun, selama pembelajaran tatap muka hampir memasuki minggu ketiga nih, kendalanya apa yang kita hadapi, Bun? kalau kendala nggak ada sih, Nggak ada ya? Itu tadi aja anak-anak aja sih Yang kurang terbiasa ya? yang belum terbiasa gitu. Gimana, Tapi nggak di terbiasa, awal-awal kaget kemarin, atau? Iya pasti kaget. Kaget ya, Karena terutama kan kelas 7 ya, Kelas 7 terutama belum pernah ketemu. Kelas 8 juga kan kita cuman berapa kali ketemu dengan anak-anak itu. Kalau Hanya kelas berapa 7 gimana adaptasinya, Bun? Alhamdulillah sudah ini sih. Bisa mengikuti Bisa karena udah mengikuti. dari SD ya, udah Itu satu. biasa. Kemudian di waktu MPLS kan kita juga ketemu juga di secara daring. MPLS. Dan itu salah satu hikmah manfaat dari zonasi. Ya, rata-rata anak itu kan tinggal di sekitar sini yang sudah kenal satu sama lain. Ibaratnya sekolahnya SD-nya di belakang, terus nanti SMP-nya ke sini kan tinggal pindah doang dengan anak yang sama gitu. Nah, Bun, ini kan sudah masih jalan masa pandemi nih ya. Otomatis kan kita ada rasa kekhawatiran nih terhadap lingkungan di sekolah, terjadi klaster baru. Gimana nih, Bun? Ada rasa kekhawatiran nggak? Kekhawatiran tuh pasti ada. Hanya saja yang jelas kita kan tetap himbau anak-anak, tetap kita jaga prokes ya. Kita wanti-wanti anak, kemudian juga orang tua tetap kita himbau untuk bantu biar bantu kita untuk menjaga prokes anaknya gitu. Dan orang tua pun Guru-guru juga. ada surat pernyataan juga ya ketika mau Iya, PTM. iya. Itu udah semuanya udah kita terima. Alhamdulillah sudah. Dan mereka memang mengikhlaskan anaknya untuk Iya, PTM. memang di awal kemarin ada pertanyaan orang tua itu, Bu, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan anak kami bagaimana? Nah itu apa jawaban kita? Ya, kita bilang Ibu kan isi pernyataan. Kalau Ibu Konsekuensinya diterima ya. mengisi pernyataan berarti ya apapun konsekuensinya Ibu tanggung sendiri. Tapi ya sama-sama lah kita doa. Mudah-mudahan ya Kami terjadi. bilang sama orang tua itu, Allah itu seperti sangkaan hambanya. Kalau kita bilang kita aman, kita selamat, insya Allah Allah amankan, Pasti, selamatkan. Itu aja. Jadi orang tua udah yakin lah ya. Semoga. Nah, sebelum PTM, Bu, ada pengecekan ini nggak?
pengecekan prokes kita dari tim dinas atau Oh, ada. Itu kan dulu ada 6 daftar checklist yang harus Itu kan kita penuhi. cek ulang maksudnya. Itu kan cek awal waktu kita PTM pertama. Kalau cek ulang nggak ada ya? Cek ulang enggak karena gini, yang boleh melaksanakan PTM sekarang adalah yang dulu pernah mengajukan dan sudah disetujui. Dan itu udah ada checklist semuanya ya? Sudah. Kalau kita belum pernah mengajukan dulu nggak boleh sekarang PTM. Gitu. Bun, kita udah ngadakan semesteran? Mid semester Mid maksudnya. semester? Belum. Nanti evaluasinya mid semester nanti ya? Di jadwal kita minggu besok. Minggu besok. Baru minggu besok bisa mengevaluasi hasil pembelajaran nanti. Iya. Bun, terakhir nih harapan Bunda terhadap masyarakat ataupun orang tua sendiri seperti apa sih ketika melepas anaknya untuk PTM ini? Nah, kalau untuk masyarakat terutama yang di sekitar sekolah ya, tolong bantu kami tengok anak-anak kita kalau mengingatkan bergerombolan ya. ya. Kalau bergerombolan pulang sekolah, tolong berikan informasi ke kami gitu kan. Kemudian kalau untuk orang tua bantu, banyak ketinggalan pelajaran anak-anak kita, mohon bantuannya. Mengejar ketinggalan itu, kemudian prokes tetap harus jaga dengan ketat supaya kita semuanya aman. Karena kalau sampai terjadi kalau sampai terjadi klaster di sekolah seperti yang tadi Kang Amen sampaikan, ya otomatis sekolah akan ditutup. Yang rugi kita sendiri, anak kita sendiri. Ya? Itu yang kita jaga supaya jangan sampai terjadi. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara salah seorang guru di SMP Negeri 38 Batam membenarkan bahwa siswa terlihat masih canggung saat mengikuti pembelajaran tatap muka ini. Begitu pula kehadiran siswa pada minggu pertama banyak yang tidak hadir, meski orang tuanya telah menandatangani surat pernyataan ikut pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan udah mulai PTM nih, udah 3 minggu ya kita berjalan. Ya, masuk ke minggu ketiga. Gimana Bu, terutama kelas 7 nih, belum pernah tatap muka, belum pernah ketemu dengan guru, gimana? Karena kelas 7 baru pertama kali masuk ya Pak, jadi belum semuanya. Kira-kira itu ada 95%-an lah yang udah masuk. Karena kan ada beberapa orang tua yang belum memberikan surat izin untuk anaknya masuk PTM. Terus juga karena karena sudah terlalu lama di rumah mungkin ya. Jadi kadang mereka agak sedikit canggung ke sekolah gitu. Jadi kadang namanya ada di daftar hadir tapi supaya dia nggak hadir gitu. Kadang ada juga yang orang tua yang memang mungkin kurang dapat informasi, padahal itu udah di-share di grup gitu kan Pak. Nah saat PTM sendiri gimana Bu? Berjalan lancar kah atau ada Berjalan kendala? lancar ya. Kalau dari segi pembelajarannya berjalan lancar. Kendalanya apa selama ini? Kendalanya ya paling karena kebiasaan online gitu ya Pak. Jadi respon anak, konsentrasinya itu kurang gitu karena kita harus membiasakan mereka ya.